Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Syukur ya. Sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak silakan berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas ya. Ya, sebelum mulai pelajarannya kita akan pegang berdoa dulu, dilamati berdoa mulai. Untuk kegiatan yang positif kita akan merugi, intinya di sini. Jadi berlomba-lombanya selama kita masih hidup banyak berbuat kebaikan, beramal soleh. Beramal soleh itu berbuat kebaikan. Nah, kalian ini berbuat kebaikan, belajar di rumah dengan baik, di sekolah disiplin ya dengan tinggi. Kemudian kalau di rumah berbakti kepada orang tua. Kalau orang tuanya senangnya punya adik banyak, misalnya kalian harus bantu ya, ngomong boleh, mau nyuci piring Pak, ngepel Pak. Kalau orang tuanya berdagang, membantu berdagang harus dari kecil ya, berdagang itu dari kecil. Karena Nabi sendiri berdagang itu dari kecil ya. Kenapa? Dan Muhammad SAW itu suatu contoh yang luar biasa. Karena dari kecil sudah tidak punya orang tua, jadi kalian yang punya orang tua itu harus lebih baik sebetulnya ya, dibandingkan ujian yang dialami para nabi Muhammad SAW. Nah itu jadi ya, jadi kalau di rumah itu wajib membantu orang tua. Kemudian kira-kira ada yang tahu tentang apa sih permintaan? Permintaan perwakilan dari pembeli, permintaan ya. Oke. Kalau penawaran ya, jadi perwakilan dari penjual. Jadi kalau singkatnya gitu ya. Jadi kalau sulit dari permintaan itu segala sesuatu yang diminta oleh konsumen dalam jumlah dan pada tingkat harga tertentu itu namanya permintaan. Ini sulit kalau secara panjang ya, agak lama, tapi yang gampang kalau permintaan itu adalah perwakilan pembeli ya. Bapak tanya, kalau pembeli maunya murah apa mahal kalau barang? Murah ya. Itu jadi kamu udah ngerti itu konsep permintaan. Jadi kalau harganya mahal pembeli, nah itu kalau dalam konteks hukum permintaan namanya permintaan. Semakin murah barangnya, semakin banyak banyak pembelinya ya, jumlahnya itu meningkat pasti ya. Itu adalah hukum permintaan. Sebaliknya ya, kita itu dari segi permintaan, penawaran. Kalau produsen pabrik nih, saya bapak ini pengusaha pabrik ya, kalau harganya murah nggak mau jual ya, nggak mau memproduksi. Tetapi kalau harganya tinggi itu pasti akan menambah jumlah produksinya, jumlah barang. Jadi itu Pak, harga barang itu apa sih? Maksudnya harga barang substitusi. Tahu substitusi? Barang pengganti ya. Ini barang substitusi. Ini pengganti. Ya, pengganti. Apa sih yang maksud pengganti itu? Contoh, beras ini mahal, orang pasti beralih ke jagung, ke tela, campu ya, campur kalau orang Sunda. Itulah jadi pengganti. Jadi pengganti, barang pengganti. Kemudian juga, jadi bagaimana kalau harga barang pengganti yang murah?
Kira-kira pembelinya banyak atau sedikit? Banyak ya, kalau penggantinya murah. Tetapi ini yang terutama adalah barang utamanya. Kalau barang utamanya mahal, barang penggantinya itu lebih murah jauh, ya pasti belinya barang pengganti. Jadi orang tadi misalnya beras kemahalan, kalau ini kasusnya beras itu terlalu mahal, yang 15.000, orang ini 20 lah, 20.000 beras sekarang. Nah itu akan mengganti mungkin ke jagung atau ke ketela, pokoknya atau ke itu ubi ya, misalnya atau roti tergantung, itu namanya barang pengganti. Tergantung murah yang mana masyarakat beli, itu namanya barang substitusi. Terus pasti ya yuk belanja lagi belanja, karena uangnya mahal. Itu namanya kita dapat lainnya punyanya 100.000 nih. Ini ada juga kaitannya dengan permintaan, nanti kita jelaskan. Tapi kita faktor-faktor dulu biar paham. Ya, jadi semakin tinggi pendapatan ya yang tinggi itu, semakin tinggi permintaan ya itu. Jadi orang membeli itu akan lebih banyak dibandingkan ditabung. Kalau apalagi orang Indonesia ya, orang Indonesia itu sukanya berkonsumsi. Lain dengan orang Cina. Orang Cina itu senangnya berinvestasi, ya paham nih? Investasi berkonsumsi, senangnya menabung orang Cina. Jadi kalau dia kaya-kaya, wajar dia nabungnya lagi. Kalau orang kita di Indonesia budayanya senangnya menghabiskan barang, belanja terus selama duitnya ada ya, belanja terus. Nah ini para ibu-ibu nanti nih ya, kalau pesan jangan nanti kalau punya suami ya kira-kira ya kira-kira sesuai kemampuan ya. Nantinya overdosis, tahu overdosis, utang terus, pakai ya jadi kebiasaan ya. Jadi istilahnya itulah pendapatan kembali pendapatan, semakin tinggi pendapatan semakin banyak pembelian atau permintaan ya. Kemudian jumlah penduduk di sini yang jual senang banyak ya, pengennya produknya banyak, pengunjungnya banyak, tapi yang belinya nanti biasanya sedikit yang belinya ya. Nah orang itu pada daerah Semarang itu karena umumnya harganya tinggi. Nah mereka akhirnya pada kain ya, banyak yang menawarkan. Itulah yang memancing orang dari sebelah banyak itu karena harganya dia bisa bersaing harga. Itu namanya dalam konsep penawaran itu harga menentukan. Semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Gitu ya. Jadi itulah. Kalau semakin harga barangnya sedikit, berarti juga akan sedikit penawarannya, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Ini pertama harga barang. Yang kedua, jumlah penjual. Ya, kemajuan teknologi juga bisa menambah jumlah penawaran karena ada mesin tadi ya. Mesin itu bisa menambah jumlah barang ya. Bisa produksinya harga rokok ya yang kena pajaknya tinggi itu cukai namanya. Itu dari sananya misalnya 10.000, pajaknya 4.000, akhirnya harganya 15.000. Jadi pajak itu sangat membebankan produsen, konsumen juga dibebani. Nah ini mengganggu menurut Bapak jumlah penawaran dan jumlah penawarannya ya. Produsen ini pasti berkurang akibat sensitif harga. Jadi karena kan itu orang kalau sudah kemahalan, misalnya kayak tadi rokoknya biasanya harga 10.000. Sampai kamu kesini
2, kelompok 3, 4. Tapi itu kan tempat itu mengenai berarti kami itu tidak ada di YouTube ya. Kalau yang lain sudah nanti pertanyaannya di YouTube. Ini linknya yang kalau ini kafe, kafe ya. Ya, jawab sih, jawab. Nah ini kelompok 2, ini linknya nih. Ini kafe ya. Lebih pokoknya. Soalnya yang ini kalau baginya kira-kira cuma Gua aja masih ada aku soal gua bisa ngejelasin kenapa kan itu kenapa pasokan cabai rawit ini memang masih sekali. Pak, ya, Pak ya Pak Ali, kalau masalah penyakit cuaca itu memang sesuatu yang sebenarnya bisa diantisipasi ya Pak. Bagaimana pertemuan tahun ini begitu mahal pada setiap tahun memang dari cabai yang mahal. Kelompok 1 kan ada 5 cocok namanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Prasetyo. Saya dari kelompok 1 yang akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Yang materinya itu cabai. Nomor 1,
dalam persoalan kenaikan harga cabai, apakah termasuk permintaan atau penawaran? Jawabannya, kenaikan harga cabai dapat dipengaruhi oleh faktor permintaan atau penawaran. Jika permintaan terhadap cabai meningkat secara signifikan atau pasokan cabai menurun, hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga. Upaya untuk mengatasi kenaikan harga dapat melibatkan strategi yang mempengaruhi baik sisi permintaan maupun penawaran, seperti diversifikasi tanaman, peningkatan produktivitas pertanian, atau kebijakan harga yang tepat. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya jawabnya. Perkenalkan, nama saya Kiki Putri Ningsih. Saya ingin menjawab soal nomor 4. Apa solusi jangka pendek terhadap kenaikan harga cabai? Mendorong masyarakat untuk beralih ke alternatif lain atau mengurangi konsumsi cabai sementara sehingga menurunkan tekanan pada pasokan dan harga. Terima kasih. Ya. Apa namanya? Isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Dewi Lestari, ingin menjawab soal nomor 5. Apa solusi jangka panjang terhadap kenaikan harga cabai? Memperkenalkan teknologi pertanian modern seperti irigasi efisien, penggunaan pupuk yang tepat, dan teknik pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ya, boleh. Adanya kenaikan harga dolar nantinya akan berdampak pada daya beli masyarakat karena dampak yang dirasakan tidak hanya kenaikan gula untuk kebutuhan dapur, tapi juga berasal dari naiknya jenis makanan dan minuman jadi yang diproduksi oleh UMKM. Sudah. Ya, bukan. Tentang kenaikan harga minyak goreng. Soal pertama, dalam persoalan kenaikan harga minyak goreng, apakah termasuk permintaan atau penawaran? Jawaban kami adalah penawaran. Ya. Nomor 2, apa penyebab kenaikan harga minyak goreng yang meroket? Jawabannya, terbatasnya produksi kelapa sawit dan kelangkaan. Ya, ini lanjut. Yang ketiga, apa dampak kenaikan harga minyak goreng terhadap konsumen? Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng menghambat proses produksi makanan. Oke, sudah satu nih, harusnya. Oke, diulangi. Sudah, tepuk tangan. Gantian. Jawabnya tuh satu. Oke, yang lainnya. Apa itu dari pendapat apa namanya? Harga cabai ini, kenaikan harga cabai ini termasuk permintaan penawaran. Permintaan yang utama adalah dari sisi penawaran, tapi permintaannya juga nyambung karena nanti mempengaruhi konsumen ya, yaitu pembeli atau masyarakat yang beli cabai. Boleh. Tapi kalau dari kenaikan harga cabainya ini adalah dari penawaran, ya. Oke. Ya, karena yang naik harga itu bukan pembeli tapi penjual. Oke, ya. Nomor 2. Penyebab kenaikan harga cabai, ya, karena musim, ya, utama cuaca. Ini menurut para ahli bidang pertanian ini karena cuacanya panasnya panjang, jadi kekurangan air. Jadi yang menyebabkan gagal panen cabai itu air itu berkurang, bahkan tidak ada, jadi pada mati. Kemudian yang kedua faktor penyakit juga, ya. Tapi yang utama adalah yang cuaca. Ya, di sini bisa karena dari biaya produksi mulai masuk barangkali. Ini paham nggak kenaikan biaya produksi? Biasanya nih kalau petani ini, oke, sebelum diakhiri Bapak kaitkan nanti mungkin ini sudah terakhir ya pada semester sekarang, materi terakhir alokasi pasal itu mungkin ke depan itu mengenai
mengenai uang ya, mengenai uang. Dan Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada yang bertanyakan, silakan. Kalau tidak ada, Bapak ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.